Masyarakat sepira belajar kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat pelatihan yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda semua pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Sobat pelatihan, tentu sebelum materi yang akan kami sajikan kali ini, yaitu tentang strategi, pendekatan, model, dan media pembelajaran dalam lesson study. Saudara-saudara sekalian telah menerima tentang apa, bagaimana konsep lesson study. Hal ini penting untuk dipahami terlebih dahulu sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang konsep yang akan saya sajikan pada kesempatan kali ini. Ada hal yang mungkin juga tidak boleh kita lupakan dalam lesson study, yaitu the analysis the problem. What the problem? Apa problem dalam pendidikan kita? Tentu setiap kita, praktisi pendidikan, mau itu dosen, mau itu seorang guru, atau kemudian siapapun dia yang bergerak dalam bidang pendidikan, mengalami yang namanya the problem, masalah dalam pendidikannya. Maka melalui lesson study, kita akan mendapatkan sebuah role model yang kita pandang strategik dan tepat dalam bagaimana kita mengatasi problem-problem pembelajaran yang kita hadapi. Sobat pelatihan, materi tentang strategi, pendekatan, model, dan media pembelajaran adalah satu komponen penting yang salah satu tujuan atau the goal-nya adalah menganalisis strategi pendekatan, model, dan media pembelajaran dalam lesson study itu sendiri. Keyword-nya agar kita mudah memahaminya, sesungguhnya hanya ada 4 komponen, yaitu strategi, pendekatan, model, dan media itu sendiri. Sobat pelatihan, hal yang mari kita sama-sama renungkan, kita merefleksi terlebih dahulu di dalam proses pembelajaran yang kita lalui sepanjang hayat karir kita sebagai pendidik. Saya kira mimpi semua kita, siapapun kita, menghendaki sebuah pembelajaran yang efektif. Ya bukan sobat pelatihan? Semua siswanya happy, semua siswanya antusias, semua siswanya bisa berkolaborasi dengan kita sehingga menghasilkan seorang generasi yang berkarakter, kognitifnya luar biasa, dengan kecakapan-kecakapan lain sebagaimana yang dituju dalam setiap episode kurikulumnya. Kata kuncinya sesungguhnya, sobat pelatihan, pertama adalah bagaimana interaksinya. Dan yang kedua adalah bagaimana teknik komunikasi. Sekali lagi, teknik komunikasi. Sobat pelatihan yang berbahagia dimanapun Anda berada, ada 4 kata kunci menaklukkan hati audiens atau peserta pelatihan, peserta didik, mahasiswa, atau siapapun saja. 4 kata kuncinya.
Yang pertama, kenali. Kenali baik-baik profil audien peserta didik. Mau dari segi style gayanya, mau dari segi usianya, mau dari segi latar belakang sosial budayanya. Ini penting ya, agar kemudian kita bisa memperlakukan dengan tepat. Kunci yang kedua adalah masukin dunianya. Ini penting yang kadang-kadang dilupakan banyak orang. Tenaga edukator terkadang melupakan konsep yang kedua ini. Masuki dunia mereka. Tentu kita menghadapi anak PAUD beda dengan dunia mahasiswa. Mungkin juga kemudian dunia mahasiswa beda apabila yang kita hadapi anak yang baru tumbuh kembangnya menjadi anak remaja. Maka mulai dari gaya style berpakaian, teknik berkomunikasi, teknik menjas dan mentransfer pengetahuan tentu tidak sama. Itu yang kemudian yang kata kunci yang kedua. Yang ketiga adalah jalin. Ikatan emosional. Ini penting. Mungkin hanya sekedar ringan saja, mungkin dengan sapaan senyum, say hello, atau kemudian sekedar tos ya. Itu nampak sederhana, tapi jenjang fase kunci ini memegang peranan penting dalam sebuah pembangunan role model pendidikan yang kita lakukan. Sebab kita tidak mengajar robot, kita tidak mengajar benda-benda mati. Mereka adalah benda-benda makhluk yang bernyawa seperti kita. Kata kunci yang keempat adalah singkirkan hambatan. Tentu hilangkan sekat-sekat jarak di antara kita. Bangun jalin keakraban dengan mereka. Mungkin dengan belayan, mungkin dengan cium tangan kalau budaya kultur masyarakat Indonesia, atau kemudian dengan memberikan sesuatu, hanya sekedar menghilangkan sekat-sekat di dalam proses dinamika pembelajaran kita. Ini penting untuk kemudian kita perhatikan lebih awal dalam konsep rancang bangun, strategi, pendekatan, model, sampai media pembelajaran kita. Sobat pelatihan yang berbahagia, tiba kita pada agenda inti. Ada 4 kunci yang saya katakan tadi. Pertama adalah strategi. Yang kedua apa sobat pelatihan? Bisa diingat yang tadi? Ternyata adalah pendekatan. Apalah? Pendekatan. Yang ketiga adalah model. Yang terakhir adalah media. Strategi, pendekatan, ya, kemudian model, dan mungkin juga media, ya, akan menjadi elan vital kunci utama kesuksesan tentang mekanik lesson study yang akan kita hadapi. Sebab pada prinsipnya memang problem besar dalam dunia pendidikan banyak. Unsur yang meliputi keberhasilan, kesuksesan, pembelajaran, banyak unsurnya. Bisa sarana prasarana, bisa selain sarana prasarana, mungkin unsur dukungan yang lain, sosial, psikologi, atau mungkin juga hal-hal yang lain. Dari gurunya, dari siswanya, masyarakatnya, dan apapun yang menjadi terlalu banyak unsurnya. Maka tidak semua persoalan bisa kita selesaikan dengan lesson study. Kalau yang untuk memperbaikinya lesson study adalah menggunakan pola-pola pendekatan pembelajaran, performa pembelajaran, maka kita hanya membatasi bahasan kita sekali lagi hanya pada yang pertama tadi adalah strategi, yang kedua adalah
pendekatan, yang ketiga model, dan kemudian media. 4 komponen ini aja lah. Gak usah terlalu tinggi atau terlalu luas kita membahasnya. Sobat pelatihan sekalian, kita sudah mengkaji secara dalam dan luas tentang strategi, pendekatan, media, dan model pembelajaran, beserta contoh-contoh ringannya. Cukup sekian untuk episode ini. Nanti kita akan sambung dalam episode berikutnya yang lebih menarik dan lebih terstruktur tentang bagaimana implementasinya, irisannya dengan profil pendekatan merdeka pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Cukup sekian, sobat pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wanyam.